Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang teman-teman semua. Ini benarnya bagian dari mengatasi rasa grogi juga. Menyapa Pak Erwin, apa kabar Pak Erwin? Biasanya kan di acara-acara di TV itu cara mengatasi grogi juga demikian ya. Host membawa acara, halo Pak Erwin apa kabar? Silakan memperkenalkan diri. Ya saya Pak Erwin segala macam ya. Oleh aku, oh halo Bu Yuliana. Nah, itu mengatasi rasa grogi sebenarnya. Jadi banyak. Jadi salam nadanya juga diatur ya, salam istimewa tadi. Ya. Kemudian lakukan 3S. See, lihat, perhatikan, lalu smile. Pertama kalau kita tampil secara offline, tatap muka di suatu acara di hotel tampil berada berdiri di depan tengah-tengah. Berdiri tegap. Pertama tangan di bawah semua, kalau ada mikrofon sebelahnya atau kiri atau kanan kita memegang mikrofon, lalu see, smile, lalu speak. Lihat, senyum, lalu berbicara. Lakukan 3S. Ya. Nah, ini ya, perhatikan. Ini siapa ini ya, teman-teman semua. Ini adalah public speaker yang luar biasa ya. Oh, juga komika ya. Panji ya. Panji juga adalah seorang public speaker ya. Siapa nama lengkapnya? Panji ya. Panji Pragiwa Laksono ya. Pragiwa Laksono ya. Ini juga seorang public speaker, juga komika ya. Jadi sedotlah perhatian ya terhadap para audiens ya, seperti itu ya. Kemudian harus menarik ya, semenarik mungkin apa yang kita sampaikan. Janjikan sesuatu yang menarik dan penting. Ya. Hari ini saya akan memberikan strategi sukses di usia muda. Saya akan menyampaikan bahwa Anda adalah nanti akan menjadi pembicara yang sukses luar biasa ya. Janjikan sesuatu yang menarik dan penting. Formulanya adalah tips sukses, kunci rahasia, strategi cara mudah untuk mendapatkan kesuksesan, kesejahteraan, kesehatan finansial, dan kebahagiaan hidup. Ya, topik menarik. Awal-awal, janjikan nanti ada acara yang luar biasa nanti, jangan lewatkan ya. Itu juga penting disampaikan kalau kita menjadi seorang pembicara. Buatkan isinya, sajikan sesuatu yang menguatkan topik dengan teori yang valid, contoh yang konkret, bisa cerita nyata diri sendiri atau orang lain yang dikenal audiens, tokoh nasional, tokoh dunia, atau dongeng. Ibaratkan sebagai bagian contoh. Ya, itu caranya. Kemudian dorong tindakan, dorong audiens segera melakukan tindakan. Ya. Cara memulai perubahan, mencoba, mulai kebiasaan baru, terus berlatih, belajar, fokus, mulai berbagi, mulai kembangkan jaringan. Lakukan dan segera dorong audiens agar segera melakukan tindakan. Seperti yang tadi saya katakan, tarik nafas, Bapak Ibu juga menerapkan seperti itu, tarik nafas ya, seperti itu. Lalu di akhir acara jangan lupa berikan semacam close statement, yaitu kesimpulan atau close statement, close opening yang sangat-sangat berkesan. Sehingga audiens jadi mengingat. Kata mutiara kah? Atau pernyataan menarik? Atau pantun, harapan, kalimat doa, atau ikrar. Ya, itu penting dilakukan bagi seorang public speaker. Itu adalah untuk verbal. Vokal, perhatikan kualitas suara, artikulasi tadi yang sudah dijelaskan di awal, intonasi, kecepatan, jedanya, kapan berhentinya, istirahatnya, penekanannya, dan pemenggalan. Ya, ini penting ya, artikulasi, intonasi, jeda, penekanan, ya, pemenggalan, itu juga penting diperhatikan. Jadi kalau selama ini kita berbicara agak buru-buru, maka kalau ketika kita diminta menjadi public speaker,
di dalam public speaking, maka kita harus perhatikan ini, ya, teknik ini. Kapan jedanya? Tadi kita bicara di awal tentang verbal filler. Jadi caranya tadi kita persiapkan diri, kita juga perlu, contohnya ketika kita menghindari verbal filler, saya berpendapat kira-kira apa yang saya sampaikan ini adalah apa namanya itu? Nah, kita ganti. Saya berpendapat bahwa apa yang saya sampaikan itu adalah bagaimana cara untuk melakukan. Jadi jangan terlalu lama seringnya. Jadi ini adalah teknik untuk mengingat apa ya tadi ngomong supaya menghindarkan word filler atau verbal filler. Oh, apa namanya itu? Oh. Jadi caranya ada dua cara, berhenti, jeda, atau memperpanjang kalimat. Menurut pendapat saya, bahwa dalam kegiatan ketika seseorang mendirikan yayasan adalah harus memperhatikan 3 organ yayasan yang penting di dalam praktek pendirian yayasan. Yang pertama adalah organ pembina yayasan, kedua adalah pengurus, dan yang ketiga adalah pengawas. Bandingkan dengan ini. Dalam yayasan itu adalah 3 organ yayasan, yaitu yang pertama adalah pembina, rapat pembina, yang kedua adalah pengurus, apa nama itu yang ketiga. Jadi bandingkan. Jadi kita hindarkan word filler, verbal filler tadi, menghindarkan dengan yang tadi, bandingkan. Jadi sambil berpikir kita sebenarnya mengumpulkan apa ngomong apa. Kita tidak punya konsep. Kalau membaca PowerPoint mungkin bisa terbantu. Kalau lewat online, tapi kalau lewat offline orang kan tidak melihat, orang bisa melihat langsung. Offline itu akan kelihatan orang ini lagi membaca gopean atau tidak. Dia tampil di hadapan banyak orang, kan lebih berat lagi. Sampaikan tadi perbedaan. Jadi di dalam yayasan ini ada 3 organ penting. Diam sejenak. Yang pertama adalah rapat pembina. Kita sambil mikir. Berhenti sejenak beberapa detik, jangan terlalu lama. Kedua adalah pengurus. Dalam pengurus minimal ada 1 ketua, 1 sekretaris, dan 1 bendahara. Sambil berpikir kita, diam dulu. Mikirnya apa ya? Lalu 3 organ ketiga adalah pengawas. Jadi kalau kita, karena itu grogi, sebenarnya bagian dari grogi. Word filler itu adalah bagian juga grogi dan juga sedang mengingat, sedang mencari otak kita ini lagi mengumpulkan apa. Maka itu namanya verbal filler. Jadi lebih baik satu cara tekniknya adalah diam atau memperlama kata itu. Pembina adalah orang pendiri yang ketika mendirikan yayasan itu, dia boleh memilih salah satu apakah pembina, pengurus, atau pengawas. Dan seorang pendiri tidak boleh merangkap jabatan pembina sekaligus pengurus dan pengawas. Dia harus memilih salah satu organ di dalam yayasan. Jadi begitu saja kalau kita mengatasi word filler, verbal filler. Tekniknya seperti itu, jeda atau perpanjang kata. Jadi kita terhindar. Tidak bisa dihindarkan Bapak Ibu sekalian. Saya pun kadang-kadang kalau ngomong nggak bisa dihilangkan. Kadang muncul juga word filler itu kadang-kadang tanpa disadari. Tapi kita usahakan diperkecil
Minimal mungkin. Nggak bisa grogi, itu hal yang lumrah alami, semua orang akan mengalami. Tapi bagaimana mengatasinya? Teknik mengatasinya. Herbal filler, word filler itu muncul semua, bahkan akan muncul. Saya pun kadang-kadang akan muncul, tapi saya langsung sadar, oh ini herbal filler bahaya nih. Jangan terlalu sering. Ini dari 2 jam, 3 jam saya berbicara, banyak word filler, herbal filler. Gimana? Ibu Yuliana, Pak Eri mendengarkan, nggak enak ya? Apa Pak Hendra? Katanya Pak Hendra mengajarkan public speaking. Tapi kok banyak nya? Ini benar gak nih? Tentang pelatihan public speaking. Nah, seperti itu ya. Jadi herbal filler ini penting ya. Coba perhatikan teman-teman mungkin yang pernah orang-orang yang tampil misalnya di Zoom atau di mana ya. Coba perhatikan seberapa banyak dia mengucapkan herbal filler tadi. Jadi harus di minimal mungkin. Kemudian diperlukan adalah latihan vokal tadi ya, huruf kapital dibaca dengan tinggi keras ya, kata-kata yang bergaris bawah dibaca dengan intonasi rendah atau berbisik, berikan artikulasi yang jelas, jeda, penekanan, kecepatan dan pemenggalan. Jangan tanyakan apa yang Indonesia berikan untuk kita, tapi tanyakanlah apa yang bisa kita berikan untuk Indonesia. Ya, jangan tanyakan apa yang Indonesia berikan untuk kita, tapi tanyakanlah apa yang bisa kita berikan untuk Indonesia. Jadi agak beda ya. Cara pembacanya di garis bawah ini agak pelan-pelan. Jangan tanyakan apa yang Indonesia berikan untuk kita, tapi tanyakanlah apa yang bisa kita berikan untuk Indonesia.